Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. La yasuqul khair illallah. Bismillahi walhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita buka pengajian kita dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita niatkan dengan baca suratul Fatihah Allah memberikan keberkahan kepada kita semua insyaallah. Kalau ada di antara kita yang Allah uji dengan sakit, Allah sembuhkan insyaallah. Kalau ada di antara kita yang Allah uji dengan kegundahan, Allah berikan ketenangan insyaallah. Ala hadhihi niyyah likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 2 hari yang lalu saya dihubungi oleh Kang Asep, Ustadz, pengajian minggu ini. Saya bilang, loh, minggu lalu saya kan sudah. Itu pengganti Pak Ustadz katanya. Pengganti katanya. Jadwal tetap ini. Wah, oke lah kalau begitu. Kalau Kang Asep bilang gitu ya bismillah. Makanya tadi malam tuh saya masih mengantuk-mengantuk, saya coba datang ke sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, salah satu yang membuat kita tenang dalam hidup itu adalah bahwa ada kehidupan setelah hidup yang sebentar ini. Kalau kita mendapatkan kesusahan, kita paham bahwa ini akan berakhir dengan kematian. Kalau kita juga mendapatkan kenikmatan, kita akan paham juga bahwa ini semua akan berakhir dengan kematian itu. Jadi orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran itu banyak sekali dihibur oleh Allah bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan dunia ini. Sehingga kalau kita menemukan di dalam Al-Quran, Allah menyebut kata-kata bisyarah wa basyir, itu identik dengan berita gembira yang baik kalau ujungnya adalah nikmat. Tapi kalau kata-kata basyara di belakangnya adalah azab, maka itu artinya adalah penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu kalau menemukan di dalam Al-Qur'an ada kata basyara yang berarti berikan berita gembira, tapi di belakangnya itu surga, itu adalah berita gembira sesungguhnya. Tapi kalau kita menemukan kata-kata berikanlah berita gembira, tapi di belakangnya adalah azab, maka itu adalah penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Samalah kita misalnya selamat ya, besok ditangkap KPK gitu. Selamat tapi ujung-ujungnya ditangkap KPK, itu apa itu? Menghina atau menghibur, Pak? Menghina kan? Nah, itu juga dalam Quran begitu. Selamat ya, surga, itu berarti pujian dari Allah. Tapi selamat ya, dapat azab, itu berarti hinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman itu dia percaya dengan pujian Allah itu dan dia takut dengan hinaan Allah itu. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah sering menggunakan kata basyara untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kata Allah dalam Al-Qur'an, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar wa basyir, berikan berita gembira kepada siapa? Alladzina amanu, kepada orang yang beriman, wa amilus salihat, kepada orang yang beramal saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa mereka itu akan diberikan oleh Allah surga yang luar biasa yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kalau Bapak membayangkan ada tempat mengalir sungai-sungai di bawahnya, indah nggak Pak? Dulu pernah di masa Nabi Sulaiman alaihissalam, itu ada seorang ratu dipanggil ke istananya. Apa yang dilakukan oleh ratu itu? Begitu dia lihat di dalam istana itu ada air, diangkat kakinya, diangkat apa itu? Roknya sampai terbuka sampai ke betisnya. Dia kira itu air, tapi itu adalah, adakah marmer yang begitu Pak? Jadi dikira air, ternyata itu adalah marmer, itu apa, hiasan yang luar biasa itu ya. Jadi orang-orang yang beriman itu percaya dengan janji Allah itu. Juga Allah menggunakan kata basyara. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh, diberikan oleh Allah surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamarat, tatkala mereka diberikan rezeki oleh Allah, bertambah rezeki itu dan bertambah rezeki itu, kemudian ujung-ujungnya Allah mengatakan hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga itu. Di dalam surga itu kekal dengan kenikmatan abadi. Maka suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan tidak masuk surga al-ajuz, orang yang telah tua. Jadi Pak Haji yang umur 78 tahun gak bisa masuk surga Pak, gak bisa. Mendengarkan hadis ini, ada seorang menangis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, jadi saya nggak bisa masuk surga. Saya sudah tua, nggak bisa kau masuk surga. Ya, nggak bisa ya Rasul, nggak bisa. Karena yang masuk surga itu adalah anak-anak muda, masih umur 30, 32 tahun. Jadi kalau Bapak masuk surga nggak mati nggak ada masuk surga Pak. Tapi kalau kayak Kang Asep, insya Allah masuk surga sih. Tapi jangan mati sekarang dulu. Gak masuk surga. Mendengarkan itu Rasulullah SAW mengatakan betul, tidak masuk surga nenek-nenek, tidak masuk surga kakek-kakek. Karena begitu orang masuk surga nanti semua jadi muda, jadi ganteng, jadi cantik. Jadi sabarlah kalau dapat istri atau suami yang tidak cantik dan tidak ganteng. Insya Allah kalau masuk surga nanti akan jadi ganteng, jadi cantik semua. Itu kata-kata basyara. Ya, kepada orang yang beriman itu maknanya adalah penghormatan. Tetapi ada kata basyari di dalam Al-Quran, itu bukan penghormatan tapi penghinaan dari Allah. Kata Al-Quran, innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata basyara juga kan? Orang-orang yang yaknizun itu adalah orang-orang yang menyimpan. Kunuz itu simpanan. Orang-orang yang menyimpan hartanya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dia tidak keluarkan di jalan Allah, tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dikeluarkan infaknya, tidak dikeluarkan untuk membantu anak yatim, menjantu orang-orang jompo, orang-orang yang membutuhkan. Kata Al-Quran, fabashshiruhum, berikan berita gembira kepada mereka. Berita gembira juga ini kan, tapi ujung-ujungnya apa? Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Jadi kalau ada berita gembira ujungnya adalah azab, itu adalah penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman itu, dia harus melakukan 4 hal agar mendapatkan berita gembira itu.
Dia harus melakukan 4 hal agar dia mendapatkan berita gembira itu. Nanti dicek di dalam surah Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillah." Ada 4. Yang pertama, supaya mendapatkan berita gembira yang tadi Allah berikan kepada kita, ya. Coba surat Al-Maidah, Kang Sep. Coba Quran Kang Sep. 35, Pak. Kasih Kang Sep. Ya, ayat 35. Ketemu, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Mendapatkan kemenangan, berita gembira dari Allah tadi itu, paling tidak ada 4 jalan yang harus kita lakukan. Ini bulan Sya'ban, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan 4 ini dan kita mendapatkan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala berupa falah itu, ya, kesuksesan, kebahagiaan. Yang pertama apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Dalam ayat itu Bapak Ibu sekalian, Allah bedakan antara amanu ittaqu. Kenapa orang yang beriman disuruh bertakwa lagi? Kan ayatnya begitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Allah panggil orang beriman tapi disuruh bertakwa. Berarti apa itu, Pak? Ada orang yang percaya tapi tidak takwa. As-salatu khairum minan naum. Percaya itu bahwa salat lebih baik daripada tidur. Dia beriman, dia percaya adanya Allah. Tetapi tidurnya itu lebih mantap daripada salatnya. Maka disuruh Allah, hai orang-orang yang percaya, kamu percaya ada surga, kamu percaya ada neraka, kamu percaya bahwa hidup ini akan mati, kau percaya ada Allah, maka kepercayaanmu itu harus termanifestasi dalam bentuk ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita percaya harus dibuktikan percaya itu. Sekarang percaya dulu baru yakin atau yakin dulu baru percaya, Pak? Kita ini percaya dulu baru yakin atau yakin dulu baru percaya? Kira-kira yang mana yang tepat? Percaya dulu baru yakin. Yakin dulu atau baru percaya? Ini berbeda ulama ini ya. Berbeda ya. Bapak percaya dulu baru yakin atau yakin dulu baru percaya? Amanu itu percaya, Pak. Ittaqullah, dia wujudkan kepercayaannya itu. Percaya dulu baru yakin atau yakin dulu baru percaya? Pak Jijang? Percaya baru yakin. Anak dalam kandungan ibunya, 4 bulan dalam kandungan ibunya. Lalu Allah datangkan malaikat. Ditiupkan roh. Makanya di dalam ilmu pranatalis, pendidikan pranatalis itu, setelah 4 bulan itu anak dalam kandungan ibunya itu sudah menerima rangsangan dari luar. Makanya pendidikan itu dimulai sejak umur 5 bulan dalam kandungan. Begitu anak dalam kandungan ibunya datang malaikat meniupkan roh, ditiupkan roh. Apa yang ditulis oleh Allah pada waktu itu, Pak? Ditulis oleh Allah umurnya, ajalnya, ditulis oleh Allah kehidupannya, ditulis oleh Allah masa depannya, ditulis oleh Allah bahagia atau tidak bahagianya dia. Begitu anak kita lahir, Allah uji.
Allah berikan berbagai macam hal yang membuat kita berpikir, nanti anakku bagaimana, nanti anakku bagaimana, nanti anakku ke depan seperti apa. Datang nggak seperti itu rasa kadang-kadang Pak? Muncul nggak begitu? Muncul ya? Muncul kan? Ya Allah, nanti anakku seperti apa, nanti anakku ke depan seperti apa. Muncul kan? Baik. Bapak percaya nggak kalau hidup mati anak ini di tangan Allah? Percaya. Bapak percaya nggak bahwa rezekinya nanti sudah ditentukan oleh Allah? Makanya salah satu makna wafat, orang meninggal di dalam Al-Quran itu Pak, ada 4 kata-kata dalam Al-Quran tentang meninggal itu. Kadang-kadang Al-Quran menggunakan kata maut, kadang-kadang Al-Quran menggunakan kata wafat, kadang-kadang Quran menggunakan kata irja, rajiun itu irja. Kenapa Al-Quran kadang-kadang menggunakan kata wafat untuk orang yang meninggal itu? Kata-kata wafat itu artinya adalah telah lengkap semua apa yang menjadi haknya, sempurna, setelah sempurna Allah ambil itu. Itu wafat. Jadi tidak akan mati seseorang kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuknya telah dia dapatkan. Rezeki yang Allah berikan untuknya telah dia dapatkan. Selama rezeki yang telah Allah tetapkan untuknya belum dia dapatkan, maka dia belum akan mati. Itu makna wafat di dalam Al-Quran. Nah sekarang kita percaya nggak ini? Percaya kan? Bahwa hadis Nabi mengatakan bahwa anak dalam rahim ibunya ditetapkan rezekinya, ditetapkan ajalnya, ditetapkan kehidupannya. Lalu Allah berikan ujian-ujian terhadap anak ini. Yang kita lakukan adalah ittaqullah. Apa artinya? Takwa itu artinya adalah waqa. Waqa itu artinya adalah serius dan berhati-hati. Serius dan berhati-hati. Kalau sudah serius dan sudah berhati-hati, kita berikan makanan yang halal, kita didik dia, kita masukkan dia sekolah, kita berikan dan kita doakan semuanya. Kalau kita sudah berhati-hati, Bapak tidak usah takut dan tidak usah khawatir akan kehidupan dia. Karena di dalam ayat yang tadi saya baca waktu sholat subuh, Allah mengatakan, Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah yang menjadi wali kita di dunia dan di akhirat. Kenapa wali kota disebut wali kota? Apa itu wali? Ada orang tua disebut wali murid. Apa itu wali? Wali itu adalah orang yang paling paham terhadap orang apa yang sedang di bawahnya. Itu wali. Seorang wali kota harus paham betul terhadap apa yang terjadi di kota. Seorang wali murid harus paham betul terhadap kondisi muridnya, kondisi siswanya. Demikian jugalah Allah menjadi walinya orang yang beriman. Allah sudah menakar semuanya dengan takarannya yang pas. Percaya melahirkan keyakinan. Berarti percaya dulu baru yakin. Kita percaya nanti akan melahirkan keyakinan. Maka Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya, ittaqullah, berhati-hatilah engkau dalam hidup ini supaya engkau dekat kepada Allah. Itu berhati-hati. Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak sadar banyak persoalan hidup, banyak jalan yang telah Allah pamparkan kepada kita. Di sana ada surat-surat cinta Allah kepada kita yang membuat kita semakin dekat dengannya. Surat cinta itu kadang-kadang bukan sesuatu yang berupa taburan nikmat, tapi surat cinta itu kadang-kadang adalah sesuatu yang membuat kita terjerit, tertekan, pukulan demi pukulan. Itu sebenarnya kadang-kadang di balik semua itu Allah sedang ingin mengetuk hati kita. Hai hamba Allah, wahai hamba yang percaya kepada Allah, kau yakin kan rezekimu di tangan Allah? Kau yakin kan hidup matimu di tangan Allah? Kau hafal ayatnya kan? Kau ngerti hadisnya kan? Sekarang ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang beriman itu setiap kejadian dalam hidupnya dia jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya mengandalkan sholat masuk surga, Pak,
Salat kita 5 kali dalam sehari semalam, itu pun kadang-kadang khusyuknya tidak dijamin. Tadi kita salat subuh, saf 1, saf 2, imamnya sama, menghadap pada yang sama. Pahalanya berbeda atau tidak? Pahalanya berbeda atau tidak? Pasti beda. Yang satu dengan yang sebelah berbeda pahalanya. Kalau kita masuk surga hanya mengandalkan salat kita sedikit. Kalau kita masuk surga mengandalkan puasa, itu pun hanya di bulan Ramadan. Kalau kita masuk surga mengandalkan haji, sekarang daftar tunggu haji 40 tahun, Pak. Di Malaysia 150 tahun. Ya, waktu kemarin bulan lalu saya sampaikan ke Pak Direktur Haji, Pak, bisa nggak kita seperti Malaysia? Gimana itu? Ya, buka daftar haji itu sejak orang lahir. Jadi anak lahir boleh daftar haji. Indonesia kan enggak. Umur berapa baru boleh daftar haji? Sudah punya KTP dia, sekian baru boleh daftar. Dia bilang, "Hei, kalau kita buka daftar haji sejak lahir, maka daftar tunggu haji kita bisa jadi 150 tahun." Ya, sekarang daftar tunggu kita hampir 40 tahun, Pak, daftar tunggu haji kita. Ya. Makanya kalau kita hanya masuk surga dengan melalui pintu ini, banyak orang punya duit, kita banyak punya harta, tapi karena daftar tunggu yang panjang, nggak jadi berangkat ke tanah suci. Betul nggak, Pak? Banyak orang punya duit tapi nggak bisa berangkat. Bukan persoalan nggak punya duit, tapi daftar tunggu yang ya daftar sekarang 30 tahun lalu yang akan 30 tahun kemudian baru berangkat. Oke, kalau masih sehat. Kalau meninggal, dia nggak bisa masuk surga dengan hajinya. Makanya para ulama mengatakan ittaqullah. Banyak jalan hidup ini yang kita bisa guide pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dimarahi orang, kalau kita jadikan itu sebagai sarana, itu bisa jalan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang-orang yang percaya enggak kau ada surga? Percaya ya Allah. Percaya enggak kau ada neraka? Percaya ya Allah. Percaya enggak engkau takdirmu saya sudah genggamkan? Percaya ya Allah. Kalau begitu, ittaqullah. Berhati-hatilah kau dalam hidup supaya dekat dengan Allah. Takwa itu artinya adalah hati-hati. Taqa waqa yaqi. Ya, jadi kata sahabat Umar Ibn Khattab, apa itu takwa? Takwa itu adalah kamu berjalan di jalan penuh ranjau, engkau berhati-hati di situ, itulah takwa. Ya, berjalan di penuh ranjau, berhati-hati di situ, itu adalah takwa. Ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu ilaihil wasilah, wabtaghu, carilah, ilaihi, kepadanya. Kepadanya siapa ini? Kepada Allah. Al-wasilah, wasilah, tawassul. Jadi kalau ada orang mengatakan tawasul itu semuanya salah, ini ayatnya ini. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan-jalan kepada Allah itu bertawasul untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tawasul itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Tawasul kepada orang-orang tertentu untuk mendapatkan sesuatu tidak boleh. Tawasul kepada orang mati tidak boleh. Apalagi dia mengatakan memegang remote AC-nya. Katanya langit itu punya AC besar, kontrolnya di dia. Wah, hebat sekali. Jadi Allah katanya sudah memberikan wewenang kepada dia bahwa seluruh apa yang ada penjaga-penjaga itu taat atas perintah dia. Karena AC-nya itu remote-nya ada di tangannya. Ya, remote-nya ada di tangannya. Jadi tawassul itu benar dibolehkan dalam konteks tertentu. Kan ada riwayat, ada sahabat, ada orang ya, bertiga dalam gua. Tiba-tiba pintu gua itu tertutup luar biasa, nggak bisa dibuka. Ya, dia ingin keluar tapi nggak bisa keluar. Apa yang dilakukannya? Dia bertawassul kepada Allah dengan amal-amal solehnya agar pintu ini terbuka dengan sendirinya. Yang pertama, ada yang bertawassul, ya Allah, dulu saya
punya kekayaan, lalu ada wanita minta bantu kepada saya, dengan catatan saya bisa membantu dia asalkan dia menyerahkan dirinya kepada saya. Sepakatlah kita, saya bantu dia, terus dia sudah menyerahkan dirinya kepada saya. Begitu saya ingin melakukan itu, saya ingat kepadamu ya Allah, dan saya takut kepadamu ya Allah, saya ikhlaskan bantuan itu dan saya tinggalkan wanita itu. Ya Rabb, kalau ini adalah amal saleh yang menurutmu baik ya Allah, saya bertawasul dengan amal saleh ini, bukalah pintu itu sedikit. Maka pintu pun batu itu akan bergeser. Jadi boleh bertawasul dengan amal saleh. Bertawasul dengan Asmaul Husna boleh. Ya Allah, ya Rahman, wahai yang Maha Pengasih, natawassalu bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Ya Allah, aku bertawasul dengan nama-namamu yang baik dan sifatmu yang mulia. Ya Allah, berikan kemudahan dalam hidupku ya Allah. Boleh enggak, Pak? Boleh. Ya Allah, aku bertawasul kepada orang yang telah mati ini ya Allah. Ya Allah, anakku mau ujian, besok dia mau ujian, saya bertawasul kepada kuburan ini agar dia dimudahkan. Boleh apa tidak? Haram. Ya. Haram, tidak boleh. Jadi bertawasul itu hanya kepada Allah, dan yang dibenarkan oleh agama salah satunya adalah bertawasul dengan amal saleh. Ya Rabb, besok anakku mau ujian. Ya Allah, suatu ketika saya pernah melakukan sebuah perbuatan dan saya mengira itu adalah datang dari niat yang paling dalam hati saya. Ya Rabb, kalau itu engkau anggap sebagai amal saleh, maka mudahkan jalan anakku. Itu dibenarkan oleh Al-Quran, dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan-jalan kedekatan menuju Allah itu. Itu yang saya katakan tadi. Kalau kita masuk surga hanya dengan satu jalan saja, kita susah untuk masuk surga. Ya, kita susah untuk masuk surga. Enggak bisa, Pak. Maka kita harus mampu untuk mencari jalan-jalan ini agar pintu surga itu bisa kita dapatkan. Jadi kalau kita mau masuk surga, ya, Bapak sudah yakin masuk surga atau belum, Pak? Yakin? Yakin masuk surga? Kok pada anda mau jawab ini? Ya yakinlah kita masuk surga. Kalau nggak yakin kita nggak datanglah kita ke masjid ini, ya Pak? Iya tak? Kenapa kita yakin masuk surga? Maka kita datang ke masjid ini. Ya Allah, aku percaya dengan janji Nabi-Mu bahwa seluruh umat Nabi Muhammad itu masuk surga. Ya kan? Illa man aba, kecuali yang tak mau. Sahabat kan bingung, ya Rasulullah, siapa yang tak masuk surga ya Rasulullah? Orang masuk istana aja sekarang berlomba-lomba. Ya kan? Orang ketemu presiden aja berlomba-lomba, orang ketemu menteri. Ini sekarang kita lagi menerima tamu dari Menteri Urusan Agama Islam, Dakwah dan Penyuluhan Saudi Arabia. Sekarang lagi di Indonesia. Itu antri, Pak, yang mau bertemu. Muhammadiyah dari ini, macam-macam. Iya tak? Kita ingin ketemu Allah, kok nggak mau gitu loh, gitu ya. Jadi kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan masuk surga. Sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tak mau itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang datang subuh ini karena dia yakin masuk surga, dia yakin kepada Allah ada surga, dia datang. Kalau dia taat kepadaku berarti dia yakin masuk surga. Dan kalau siapa yang tidak mentaatiku, itulah orang yang enggan masuk surga. Maka insyaallah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam hatinya ada iman walaupun sebiji zarrah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, tapi kapannya ini jadi masalah. Ya. Mudah-mudahan kita masuk surga langsung lah, Pak ya. Direct. Jangan transit ya. Kalau transit, Pak, Masya Allah. Satu hari di dalam satu hari di akhirat itu 1000 tahun hitungan dunia, Pak. Kata Al-Quran ya, bahwa satu harinya miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun.
Kalau kita jadi orang hebat di dunia ini, paling lama berapa tahun sih? B.J. Habibie berapa tahun jadi orang hebat? 75 tahun selesai. Ya, itu yang punya sinar mas meninggal kan, bro? Udah kan? Meninggal juga kan? Meninggal kan? Meninggal kan? Berapa tahun? 80 tahun, 70 tahun. Kalau kita ditransitkan satu hari saja di neraka, nauzubillah, transit saja satu hari, Pak. Tidak usah lama-lama, satu hari. Itu 1000 tahun, Pak. Masya Allah. Jadi kalau kita ingat akhirat itu, Pak, itu rasa-rasanya. Tapi jangan pula nanti setelah pulang pengajian ini, kenapa nggak kerja, Pak? Sudahlah, saya mau mati saja udah. Jangan begitu, ya. Kalau kita ingat akhirat itu, Pak, masya Allah, kenikmatan apapun di dunia ini kalau dibandingkan akhirat tidak ada apa-apanya. Ya, maka berlapang dadalah kita ini, ya. Seberat apapun hidup ini akan berakhir dengan kematian, dan itu tidak seberapa dibandingkan akhirat. Kalau kita masuk neraka satu hari saja itu 1000 tahun. Kalau di dunia kita masih bisa bernapas, bisa tidur, masih bisa minum. Tapi kalau di akhirat, minumlah itu air yang mendidih itu. Dan azab yang paling ringan di akhirat, kata Rasulullah SAW, itu telah dikapling oleh pamannya Abu Talib. Apa azab yang paling ringan? Dia pakai sandal di kakinya, itu menggelegak sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan azab di akhirat. Itu pun tidak akan kita dapatkan, Pak. Karena itu sudah diambil oleh siapa? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya begitu paman yang mau meninggal dunia, Rasul mengatakan kepada pamannya, "Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Hai pamanku, ucapkanlah tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, dan Muhammad adalah utusan Allah, keponakanmu ini utusan Allah. Yakini itu, hai paman, sebelum kau mati. Kalau kau ucapkan kalimat ini, saya akan berhujjah di hadapan Allah. Saya bela engkau di hadapan Allah nanti di akhirat. Kenapa? Karena pamannya ini luar biasa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditinggal ayah sebelum lahir ke bumi. 7 tahun umurnya ditinggal ibu. Ya. Kemudian dipelihara oleh kakek. Tidak lama kakek meninggal, dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Dari umur 8 tahun dipelihara pamannya sampai umur tua, sampai beliau dalam keadaan menjadi seorang rasul. Datang orang kafir Quraisy kepada pamannya Abu Talib, "Ya Abu Talib, sampaikan keponakanmu itu, apa yang dia mau dalam dakwah ini? Kalau dia mau harta, kami kumpulkan seluruh harta di tanah Makkah ini, dan dia menjadi orang kaya di antara kita. Kalau dia mau dengan dakwahnya wanita, kami carikan yang paling tercantik di jazirah Arab ini, kami kasih dia. Kalau dia mau dengan dakwah ini adalah kekuasaan, kami jadikan dia pemimpin, sehingga tidak ada satupun urusan kami lakukan, kami putuskan kecuali atas izin dia. Sampaikan kepada keponakanmu itu." Datang Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai keponakanku, mereka datang kepada saya begini-begini, menawarkan, kalau kau ingin harta, dia akan menjadikan kau orang paling kaya. Kalau kau ingin wanita, dicarikan yang paling cantik di jazirah Arab ini. Kalau kau ingin jadi raja dengan dakwahmu, mereka akan angkat kau sebagai pemimpin. Dengan catatan tinggalkan dakwah ini." Apa kata Rasulullah SAW? "Wahai ammi, wahai pamanku, katakan kepada mereka, jangankan itu," kata Rasulullah, "andaikan mereka mampu menyimpan bulan di tangan kananku dan mentari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, untuk ku tinggalkan dakwah ini, demi Allah saya tidak akan pernah meninggalkannya sampai saya mati di jalannya atau Allah menangkan dakwah ini." Dibela oleh siapa? Oleh pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu meninggal dunia, ingin selamat pamannya ini, diminta untuk mengucapkan kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hai pamanku, ucapkanlah tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, dan kemudian kau yakinilah keponakanmu ini Rasulullah. Ucapkan wahai pamanku.
Kalau kamu ucapkan itu hari ini di hadapan Allah, saya bela engkau wahai pamanku. Tapi di sampingnya ada pembesar-pembesar Quraisy. Dia mengatakan kepada Abu Talib, "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Hai Abu Talib, kau tidak sukakah dengan agama nenek moyangmu? Nenek moyang sebelumnya. Akhirnya Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman. Menetes air matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih Rasulullah, pamanku sejak kecil aku diajak berdagang ke Syam. Saat berdagang ke Syam itulah datang berita, ya ada seorang yang mengerti, Pak wahai Abu Talib, kembalikan keponakanmu ini. Dia akan menjadi nabi nanti. Kalau ditahu oleh orang Yahudi, dia akan bunuh ini keponakanmu. Dipulangkan, dilindungi. Paman yang selama ini memelihara Rasulullah, membela Rasulullah, meninggal dalam tidak mengucapkan kalimat syahadat. Menetes air matanya Rasulullah, sedih Rasulullah. Kalau Rasulullah itu sedih, langsung dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, jangan kau sedih. Kamu tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Hidayah itu milik saya, kata Allah. Coba lihat, ternyata iman, taufik itu tidak ada dijual di tokohnya Pak Iman, Pak. Ya, iman itu bukan warisan. Iman itu adalah hidayah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita masih melihat istri kita sujud, syukur, Pak. Karena kita tidak mampu untuk menetapkan iman dalam hatinya. Yang kita mampu adalah bimbing saja. Makanya dakwah itu ada dua. Ada irsyad, ada taufiq. Yang saya lakukan sekarang ini irsyad namanya, Pak. Memberikan penyampaian, memberikan membimbing, itu namanya irsyad. Tapi soal hidayah, tunggu siapa, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman itu penting. Orang-orang yang beriman nanti dikeluarkan dari surga, ya, walaupun sebiji dikeluarkan dari surga, dikeluarkan dari neraka walaupun imannya sebiji zarrah, kecil sekali imannya. Itu direkam dalam hadis Rasulullah SAW yang sangat panjang, riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Rasulullah SAW, nanti begitu penduduk surga telah masuk surga, penduduk neraka telah masuk neraka, semuanya sudah selesai, Allah bilang kepada malaikat, hai malaikat, coba kau cari di neraka itu, periksa, siapa tahu ada hambaku yang masih berada di neraka itu dan dia masih punya iman walaupun sedikit. Ya, dicarilah oleh malaikat. Begitu dicari, oh ternyata ada satu di antara hamba Allah yang masih ada iman walaupun sedikit tapi masih dalam neraka. Kata malaikat kepada orang itu, apa yang kau inginkan dari Allah sekarang ini? Dia bilang, keluarkan aku dari neraka ini. Kalau Allah beri kau minta lagi enggak cukup lah itu. Ya, dengan izin Allah orang ini dikeluarkan dari neraka itu, lalu dimandikan di sebuah sungai namanya Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Dia yang sudah gelap, sudah hancur itu, kemudian menjadi tumbuh baik kembali. Dia diinginkan keluar dari neraka. Dia tidak minta masuk dalam. Yang penting katanya keluarkan dari neraka ini. Dan kalau sudah Allah berikan, saya tidak minta lagi. Allah keluarkan dari neraka itu. Begitu Allah keluarkan, Allah simpan di ujung sana, Pak. Ya, dilihat, Masya Allah, indah sekali itu surga. Malaikat, sampaikanlah sedikit lagi kepada Allah. Enggak usah masuk deh, dekatkan saja sedikit. Malaikat bilang, apa kalau Allah beri kau minta lagi? Enggak, cukup. Ya, didekatkanlah oleh malaikat pas di depan pintu surga. Kemudian dia bilang sama malaikat, wahai malaikat, sampaikanlah kepada Allah, apa sih susahnya bagi Allah memasukkan saya ke dalam surga itu? Malaikat bilang, tadi kau sudah 2 kali berjanji enggak minta, kok minta terus? Ya, mendengarkan permintaan hamba ini, Allah ketawa. Makanya di saat Nabi meriwayatkan, menyampaikan hadis ini, Nabi ketawa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ketawa? Kata Nabi SAW,
Allah ketawa mendengarkan permintaan hamba ini. Maka saya menyampaikan hadis ini juga dalam keadaan ketawa. Itulah orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Apa kata Allah? Masuklah engkau ke dalam surga, maka engkau akan diberikan 10 kali lipat dunia. Itu orang yang terakhir masuk surga. Bukan 10 kali lipat gerhana raya, 10 kali lipat dunia. Pak Haji Jam bisa beli Indonesia nggak Pak? Belum ya. Ya, sekaya-kayanya orang saya pikir Bill Gates pun belum bisa beli. Walaupun katanya semasa pandemi ini hartanya naik sekian T gitu ya. Jadi orang yang terakhir masuk surga itu Pak mendapatkan 10 kali lipat dunia. Apatah lagi orang-orang yang pertama kali, para sahabat, para nabi, orang-orang saleh yang mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya insya Allah kita yakin masuk surga, maka kita datang ke masjid ini. Kita yakin masuk surga. Ya Allah, aku tak mampu masuk surga dengan banyak amalan salatku. Ya Rabb, aku pingin masuk surga dengan membantu orang-orang, maka aku bantu ya Allah. Ya Allah, aku ingin masuk surga dengan ladang di mana Kau sekarang akan berikan ujian kepadaku ya Allah. Aku berharap ujian ini adalah jalanku masuk surga ya Allah. Aku terima dengan ikhlas, berikan kekuatan kepadaku ya Allah. Mudah-mudahan dengan ini jalan masuk surgaku ya Allah. Aku punya tetangga cerewetnya minta ampun ya Allah. Diusir, enggak mungkin kita usir ya Allah. Sudah, jadikan tetangga ini jalan masuk surga bagiku untuk mendapatkan pahala sabar. Ya Allah, aku betul-betul sudah tidak kuasa lagi menahan beberapa macam penderitaan ini ya Allah, tapi aku akan jalani dengan izin-Mu. Jadikan ini sebagai jalan untuk masuk surga-Mu ya Allah. Itu maksudnya wabtagu ilaihil wasilah. Carilah jalan-jalan masuk surga kepada Allah itu. Kita ini bermacam-macam. Kita ini sedang berjalan dengan tanjakan yang sama Pak. Sandungannya aja yang berbeda-beda. Betul nggak Pak? Setiap kita punya masalah nggak? Punya. Tapi masalah kita tidak sama. Ada orang yang mengeluh tidak punya anak. Enggak punya anak. Ada orang yang punya anak mengeluh. Kenapa Pak? Sakit. Ada orang yang mengeluh tidak punya kendaraan. Tapi ada orang yang begitu punya kendaraan mengeluh juga. Jadi hidup ini setiap orang itu punya masalah. Hanya saja sandungannya yang berbeda-beda. Kita tidak tahu apa yang ada pada hati saudara-saudara kita. Mungkin dia sedang menghadapi suatu persoalan yang sangat berat. Hanya saja dia sembunyikan di balik doanya. Karena dia yakin ada Allah di balik kehidupannya. Betapa banyak saudara-saudara kita yang kita lihat dia senang-senang saja, senyum-senyum saja, padahal batinnya sedang dihantam oleh Allah. Kenapa dia masih bisa tersenyum? Karena dia yakin ada Allah sebagai desainer kehidupan ini. Ya, karena Allah menjadikan wali bagi dia di dunia dan di akhir. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah menjadi wali orang-orang yang beriman. Kalau Allah menjadi wali orang yang beriman, dia keluarkan orang ini dari kesesatan, dari kegelapan, dari kegundahan, dari ketidakpercayaan, dari semangat putus asa, dari berbagai macam kegalauan. Ditetapkan cahaya dalam hatinya. Ingat, kamu punya pahala di balik ini. Jadikan itu saranamu untuk mendapatkan pahalamu. Nanti selesai kau di dunia ini, sudah engkau bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepadamu. Wabtagu ilaihil wasilah. Makanya Bapak Ibu sekalian, apa yang kita temui dalam hidup ini jadikan sebagai sarana untuk masuk surga. Jadikan sebagai sarana. Karena kalau kita mengandalkan ibadah masuk surga Pak, susah Pak. Bukan susah, sedikit sekali. Ya Pak, sholat cuma 5 kali Pak. Haji belum tentu. Ya, zakat juga seberapa. Ya, sedekah tidak seberapa. Makanya jadikan apapun yang kita temui dalam hidup ini sebagai sarana untuk masuk surga. Ya Allah, ini jabatan Engkau titip kepadaku ya Rabb, jadikan ini jalan masuk surga.
Ya Allah, ini kau titip padaku ya Allah, jadikan jalan untuk masuk surga. Ya Allah, kau titip kepadaku persoalan hidup hari ini ya Allah, jadikan ini jalan masuk surgaku ya Allah. Aku akan panen pahala lewat pintu ini ya Allah. Nah, kalau itu kita lakukan, maka insya Allah kita mendapatkan pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahidu fi sabilih. Berjuanglah di jalan Allah. Hidup kita ini Pak, jangan untuk diri kita sendiri, enggak boleh Pak. Kata Pak Hasyim Muzadi, orang yang hidup untuk orang lain belum tentu berkekurangan Pak. Hidupnya untuk orang belum tentu berkekurangan. Dan orang yang hidup untuk dirinya sendiri belum tentu juga berkelebihan. Itu doktrin daripada Pak Hasyim Muzadi. Orang yang hidup untuk orang lain, waktunya, pikirannya, hartanya untuk orang lain, belum tentu dia berkekurangan, belum tentu dia akan berkekurangan. Tapi orang yang hidup dengan dirinya sendiri belum tentu juga berkelebihan, Pak. Maka Quran mengatakan wajahidu fi sabili. Berjihadlah di jalan Allah. Apa bisa kita lakukan? Berjihad jalan Allah. Ada bangun masjid, bantu masjid. Ada pondok pesantren yang butuh, bantu mereka. Ada anak yatim yang terlantar, berikan dia sekolah. Ada orang-orang yang butuhkan, bantu dia. Ini jalan Allah. Fi sabilillah. Anak sekolah, anak mahasiswa yang putus sekolah gara-gara biaya, bantu dia. Sebisa kita. Hiduplah untuk agama ini. Hiduplah untuk Allah. In tansurullaha yansurkum. Kalau Allah kita bantu, Allah tidak butuh bantuan kita, Pak. Enggak butuh Allah bantuan kita. Apa sih kita? Allah enggak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kita sukses. Makanya Pak Kang Asep itu setiap salat kan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia tidak mengatakan hayya 'alan najah. Tapi dia mengatakan apa? Hayya 'alal falah. Bahasa Arab itu sama. Najah diartikan sukses, falah diartikan juga sukses. Di Ulu Jami ada pondok pesantren Darun Najah. Najah sukses. Falah juga sukses. Tapi para ulama termasuk Pak Quraisy Shihab, dan itu berdasarkan sebuah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi, nas'alukan najah yatba'uhal falah. Ya Allah, aku pingin najah. Najah itu sukses hari ini, falah nanti di akhirat aku juga sukses, itu falah. Jadi ya, 5 kali sehari semua malam berkumandang azan di sini diingatkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wahai engkau orang yang sedang sibuk mencari duit, duitmu kau tak bawa mati, maka hayya 'alal falah, transfer itu untuk akhiratmu. Wahai orang-orang yang sehat, sehatmu akan berakhir, hayya 'alal falah, gunakan untuk bahagia di akhiratmu nanti. Hai para pejabat tinggi yang mengatur Indonesia ini, yang seolah Indonesia ada di tanganmu saja, jangan kau sombong. Hayya 'alal falah, jadikan itu untuk mendapatkan sukses di mana? Di akhirat nanti. La'allakum tuflihun. Nah, ayat ini Allah tutup luar biasa, Pak. Ayat yang 36 kata Allah, Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, lau itu andaikan. Lau itu apa? Andaikan. Makanya kita tidak boleh bilang andaikan. Kalau sudah terjadi ya sudah. Kata Nabi, kalau sudah terjadi sebuah persoalan dan itu tidak menyenangkanmu, jangan kau bilang lau, jangan bilang andaikan. Kenapa? Begitu kita bilang andaikan, terbuka pintu setan, Pak. Andaikan dulu saya tidak begini, andaikan dulu, andaikan. Sudah, setan bermain. Kata Nabi, kalau sudah terjadi sesuatu, jangan lagi gunakan kata lau, andaikan. Kenapa? Karena kata andaikan itu membuka pintu setan.
Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an. Andaikan bagi mereka itu, ya, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi semuanya, wa mithlahu ma'ahu, dan ditambah lagi semuanya untuk mereka, liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah, untuk mereka lakukan itu, mereka punya itu, mereka sogok nanti di akhirat supaya mereka tidak masuk dalam neraka. Punya harta sedunia ini, Pak, nanti dibawa ke akhirat, ya Allah, wahai malaikat, aku sogok nih, ambil semua ini, asalkan aku tidak masuk neraka. Kata Al-Quran, ma tuqbila minhum, tidak akan diterima itu pada hari kiamat nanti. Enggak diterima, Pak. Enggak bisa nyogok, Pak. Bapak ngurus tambang, enggak keluar urus tambang itu bisa dengan cara-cara, ya, bil fulus mulus, ma fi fulus manfus, ya kan ada itu, ya kan, bi fulus mulus, ma fi fulus manfus. Ya, sekarang bil fulus mulus, Pak. Ada duit selesai. Kalau enggak ada duit, mampus. Duit yang kita kumpulkan hari ini, yang kita tabung di bank, yang kita belikan tanah, yang kita bangunkan rumah mewah di mana-mana, nanti di akhirat datang kepada Allah, ya Allah, ambil semua itu ya Allah, asalkan aku keluar dari neraka ini ya Allah. Kata Quran, ma tuqbila minhum, tidak akan pernah diterima itu semua. Walahum adzabun alim. Sudah jatahmu dapat azab neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kesibukan kita di dunia ini, Pak, mencari harta, mencari jabatan, mencari popularitas, kemudian melupakan Allah. Andaikan apa yang kita cari ini hari ini kita dapatkan, Pak, lalu nanti di akhirat kita bawa untuk kita jadikan bahan sogokan agar kita keluar dari neraka itu, tidak akan pernah itu kita lakukan. Kenapa? Allah tidak butuh semuanya. Jangankan Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam begitu diberikan hadiah oleh Ratu Bilqis, dia pikir hadiah itu akan melunakkan hati Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Kembalikan hadiah ini ke Ratu Bilqis. Saya punya yang lebih baik daripada apa yang dia punya. Nabi Sulaiman aja nggak bisa disogok oleh Ratu Bilqis. Kita bukan ratu, bukan juga orang kaya, mau nyogok Allah? Nggak mungkin. Kata Allah, andaikan mereka punya dunia, bukan punya gara raya. Andaikan mereka punya dunia dan seluruh dunia itu milik dia, lalu dia datang ke akhirat nanti untuk jadikan tebusan, mereka tebus azab Allah itu dengan dunia itu, ma tuqbila minhum, tidak akan diterima dari mereka. Walahum adzabun alim, mereka sudah mendapatkan azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, Pak. Ya, jadi pengajian-pengajian begini untuk ngecas ini kita. Ya Allah, aku gara-gara bisnis kok lupa sholat ya Allah. Hasil bisnismu nanti kalau kau bawa ke akhirat, lalu kau jadikan sogokan untuk menimbang api neraka, tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Ada pertanyaan? Waduh, silakan. Jadi misalkan kita kadang kita mau usaha nih berbuat baik, niatnya tadi berbuat baik, tapi itu ternyata efeknya ada keuntungan atau apa. Apakah yang udah diniatin baik itu berpahala atau enggak? Sama Allah ya udah, kamu udah saya kasih ada manfaatnya nih, kelebihannya. Nah itu. Satu lagi Ustaz, mungkin nggak ada nggak sih orang Muslim itu yang akhirnya meskipun dia Muslim ya, dia percaya nih tauhid, tapi akhirnya nggak bisa masuk surga gitu. Ya, makasih. Bapak berusaha, ya, berusaha melakukan sebuah perbuatan baik, tapi ujung-ujungnya ada dapat dunia. Apakah itu akan menggugurkan pahala dia? Man kana yuridul ajlata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kalau kita berbuat di dunia ini hanya untuk mendapatkan dunia, maka sampai disitulah kita mendapatkannya. Tapi kalau kita berbuat baik untuk mendapatkan akhirat, lalu Allah berikan keuntungan di dunia, itu bonus dari Allah. Di akhirat tetap dapat. Jadi jangan risau, Pak. Ya, jangan risau. Kita berbuat baik di dunia, lalu dapat popularitas.
Kita melakukan perbuatan baik di dunia lalu dapat apa segala sesuatu, itu hanyalah bunga-bunga dunia selama niat karena Allah, di akhirat nanti kita mendapatkannya. Jadi itulah pentingnya apa Pak? Niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi niatkan Pak. Kalau ini kita lakukan untuk Allah, kalau toh dapat dunia, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada orang yang beriman lalu tidak bisa masuk surga? Selama dia mati dalam keadaan beriman, pasti masuk surga. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, berarti dia tidak beriman. Misalnya, maka betul Pak Diki, jangan bangga dengan iman kita lalu sombong. Karena siapa tahu, kata Nabi SAW, ada orang yang melakukan amal soleh selama ini, sehingga jarak dengan dia dengan surga hanya sejengkal, takdir Allah datang berbeda, dia menjadi penduduk neraka. Ada orang hamba Allah yang jarak dia dengan neraka hanya sejengkal, datang takdir Allah, dia menjadi penduduk surga. Jadi kita ini disuruh istiqomah itu kenapa Pak? Untuk supaya kita mulai dari sekarang sampai mati kita insya Allah menjadi orang beriman. Kalau dalam perjalanannya nanti ada gelombang, ada pasang surut, kadang-kadang imannya naik, kadang-kadang imannya turun, kadang-kadang ibadah rajin, kadang-kadang down, kadang-kadang baca Qur'annya bagus, kadang-kadang nggak mampu sama sekali. Itu dalam perjalanannya. Tapi orang yang beriman itu insya Allah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Dia akan naik dengan ketaatan, dia akan turun dengan kemaksiatan. Insya Allah Pak Diki, kalau orang itu mati dalam keadaan beriman, pasti masuk surga. Beriman dalam arti dia tidak syirik dan tidak kafir. Kalau sudah kafir sudah jelas tidak beriman, ya toh? Nah, tapi apakah ada orang yang beriman tidak masuk surga? Tidak. Semua orang yang mati membawa iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Tapi kapannya, lah ini yang jadi masalah Pak. Nah, ya itu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau akidahnya Mu'tazilah beda lagi. Orang yang mati kafir, orang beriman yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan dosa besar, dia tidak masuk surga, tidak juga masuk, berada di tengah-tengah. Namanya manzilah baina manzilatain. Ada sebuah tempat antara surga neraka, itulah tempat dia. Ini bertentangan dengan akidah ahlus sunnah. Di akhirat nanti tidak ada tempat ketiga. Kalau bukan neraka ya surga. Ashabul jannah atau ashabu an-nar. Enggak ada tempat. Itu akidah Mu'tazilah. Akidah Ahlussunnah, orang yang beriman yang melakukan dosa besar tetap masuk surga walaupun dia masuk dalam neraka. Dulu itu akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Mudah-mudahan kita tidak masuk neraka. Ya, kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hafal ayat ini ya, jadikan sebagai pengingat kita. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Mari kita sekali lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa di akhir majelis ini, sekarang kita yakin bahwa ini puluhan ribu malaikat sedang bersama kita sekarang ini. Ya, kita berdoa apa nanti insya Allah di akhir saya berikan kesempatan berdoa. Silakan minta apa yang menjadi hajat kita. Mudah-mudahan Allah kabul insya Allah. Kalau tidak Allah kabul di dunia, Allah simpan untuk kita di akhirat insya Allah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا يا الله
ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل يا الله مصيبتنا في ديننا يا ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا يا الله أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم يا الله يا شافي يا شافي يا متعالي اشف مرضانا يا الله اشف مرضانا يا الله فإنك شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم ربنا لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا وليته يا أرحم الراحمين يا فتاه يا رزاق يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Silakan. Ya Allah ya salam ya rahim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.